Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yurika Amelia Nurmawati. Masih sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini, kira-kira saya akan memaparkan apa sih? Nah, simak baik-baik ya, teman-teman, adik-adik. Nah, di pertemuan kali ini, Kak Yurika dan adik-adik akan mempelajari pada kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, tema 1, masyarakat peduli lingkungan, di pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Nah, kita langsung ke muatan terpadu atau yang kita bahas, kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokoknya membahas tentang informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi yang dibacanya. Yang kedua ada muatan terpadu IPA. Materi pokok menyebutkan ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, muatan terpadu atau pelajaran seni budaya dan prakarya. Materi pokoknya memahami interval nada. Nah, sudah nggak sabar ya? Langsung saja. Pada pelajaran bahasa Indonesia, sebelum kita mengetahui mengenai informasi pada teks non-fiksi, kita harus mempelajari mengenai yang pertama, kata kunci. Kata kunci adalah kata yang dianggap penting yang terdapat pada sebuah teks atau bacaan. Nah, yang kedua, teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, sesuai dengan realita tanpa mengada-ada. Atau dengan kata lain, hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Contoh karangan yang termasuk teks non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan skripsi. Nah, kebalikan atau lawan kata dari teks non-fiksi adalah teks fiksi, atau teks yang dibuat-buat atau khayalan. Contohnya, setiap kalian melihat sinetron, drama, itu termasuk cerita yang dibuat atau bukan cerita nyata. Tetapi kadang mereka hampir menyamakan di kehidupan nyata. Nah, itu termasuk teks fiksi. Kemudian ada lagi cerpen, hikayat, gitu. Selanjutnya, cara mencari kata kunci pada teks non-fiksi antara lain. 1. Kita cari kata yang diulang-ulang beberapa kali di dalam bacaan tersebut. Yang kedua, kita cari kata kunci di dalam setiap ide pokok paragraf. Biasanya ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu selalu berada di depan atau di awal setiap paragraf. Jadi bukan hanya di paragraf ke-1, tapi di setiap paragraf kalimat bagian utama, terutama dinamakan kalimat utama. Nah, yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Nah, kakak mempunyai contoh judul, silahkan kalian baca. Bacalah judul teks berikut. Pentingnya menanam pohon. Kata kunci dari judul tersebut adalah yang pertama, penting. Yang kedua, menanam. Dan yang ketiga, pohon. Nah, dapat kita simpulkan atau menarik kesimpulan. Yang pertama, penting. Apa sih yang penting? Apanya? Mengapa penting? Nah, yang kedua, menanam. Pentingnya menanam. Yang ketiga, penting menanam apa sih? Penting menanam pohon. Nah, kata kunci dari judul tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan isi teksnya dengan menentukan kata kunci pada judul di atas. Kita dapat memperkirakan isi teksnya. Nah, dengan mengetahui kata kunci, kita akan mengetahui isi teksnya. Kira-kira apa ya? Nah, sebelum kita mengetahui atau memperkirakan cara memperkirakan isi teks. Nah, alangkah baiknya kalian mengetahui maknanya. Kata kunci yang pertama penting. Maknanya apa sih? Utama atau pokok. Bisa juga dengan sangat berharga atau sangat bermanfaat.
Nah, kata kunci yang kedua menanam. Maknanya menaruh. Apa yang ditaruh? Bibit, tek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Kata kunci yang ketiga dari judul teks yaitu pohon. Makna setiap kata kunci dari judulnya yaitu tumbuhan yang berbatang keras dan besar atau kokoh, kuat. Nah, memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Bagaimana sih caranya? Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh atau keseluruhan, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Perkiraan isi teks yang pertama, menjelaskan manfaat atau alasan kita menanam pohon. Yang kedua, menjelaskan cara menanam pohon. Dan yang ketiga, menjelaskan cara merawat dari awal menanam hingga tumbuh dan berkembang. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, coba baca dan perhatikan judul teks berikut. Nah, kakak mempunyai satu contoh teks yang berjudul lingkungan. Silahkan kalian di rumah masing-masing bisa melakukan atau berlatih cara mencari kata kunci dengan makna dan isi teksnya sesuai anjuran atau langkah-langkah yang telah kakak paparkan sebelumnya. Nah, dari judul lingkungan kira-kira ada apa sih? Mungkin lingkungan itu apa? Atau pengertian lingkungan. Yang kedua, kapan lingkungan itu tercipta? Kapan dibuatnya? Nah, siapa saja yang harus merawat dan menjaga lingkungan tersebut? Bagaimana sih cara merawatnya? Kapan sih? Nah, itu silahkan kalian pelajari. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kita memasuki pelajaran IPA. Di pelajaran IPA kita berlatih, kita belajar memahami mengenai pubertas. Apa sih pubertas itu? Kita ulas mengenai pengertian, masa terjadinya, dan ciri-ciri. Nah, ini ada gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada dari bayi, balita, menuju anak kecil, remaja, dewasa, manula, atau tua. Nah, kira-kira pubertas ini yang mana ya? Usia mana ya? Kita simak. Lebih dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju remaja. Pubertas dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan. Pada masa pubertas terjadi beberapa perubahan yang mencakup perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual atau organ reproduksi. Perubahan pada masa pubertas disebabkan karena adanya perubahan hormon pada tubuh remaja. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Nah, karena terjadinya perubahan hormon, maka bisa juga emosi seseorang atau anak usia remaja itu labil. Mungkin yang paginya semangat, fresh, mungkin siang atau sore atau malamnya sedikit lesu loyo atau memikirkan hal yang tidak atau bisa jadi galau. Nah, ini tanda-tanda pubertas atau mereka mengalami salah satu ciri pubertas. Masa terjadinya kapan sih? Masa remaja disebut juga masa pubertas. Masa pubertas terjadi pada usia 9 sampai 14 tahun dan berakhir pada usia 22 tahun pada hidup manusia. Nah, kira-kira kalau umur 22 tahun belum pubertas, silahkan mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter. Mungkin ada sesuatu yang atau penyakit tertentu, maka kita harus menjaga dan merawat tubuh serta bermain atau bekerja di lingkungan yang bersih. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Ditandai dengan perkembangan reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki maupun perempuan terdapat perubahan fisik secara cepat namun tetap bertahap.
Pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat di gambar yang ibu paparkan, yang kakak paparkan. Nah, perubahan fisik dan psikis saat pubertas. Untuk yang laki-laki, perubahan fisiknya tumbuh jerawat, bulu, atau rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang optimal. Yang ketiga, tumbuh jakun pada laki-laki. Di sini. Yang keempat, payudara dan pinggul pada perempuan mulai membesar dan lebih membentuk. Dan yang kelima, suara memberat pada laki-laki dan melengking pada perempuan. Perubahan psikisnya ada, yang pertama, sensitif, dan yang kedua, mudah tersinggung. Yang ketiga, mengalami puncak emosional. Yang keempat, sangat memperhatikan penampilan. Yang kelima, mampu memikirkan ide. Dan yang keenam, mampu mengekspresikan perasaan. Nah, di sini dikatakan, masa pubertas seseorang tidak sama. Nah, ini ya, biasanya karena faktor lingkungan atau faktor keturunan juga tergantung pada makanan, bisa juga olahraga. Nah, seperti itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa pubertas yaitu pengaruh lingkungan, ini yang sangat utama. Yang kedua, kondisi medis tertentu dan asupan nutrisi. Sampai sini dapat kita pahami ya mengenai perubahan fisik dan psikis saat pubertas. Dan yang ketiga, kita memasuki pelajaran seni budaya dan prakarya. Di sini kakak tampilkan gambar mengenai tangga nada yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini bedanya do yang pertama dan do yang terakhir itu rendah. Dan di sini ada C1 atau do tinggi. Di sini ada jarak antara setiap tangga nada. 1, 1,5, 1, 1,5. Nah, kalian ingat ini termasuk contoh tangga nada mayor atau semangat. Untuk yang lemahnya apa sih? Gimana sih? Kita ulas. Antara nada yang satu dengan nada yang lain memiliki jarak tertentu. Nah, jarak tersebut disebut dengan interval nada. Dalam seni musik, interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Perlu diketahui, setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda dan nama tersendiri. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Untuk tangga nada mayor memiliki interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Interval ini berlaku apabila menggunakan nada do yang diawali dengan abjad C, yaitu urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, C tinggi. Urutan nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Untuk tangga nada minor punya interval 1,5, 1,1,5, 1,1. Interval ini berlaku apabila menggunakan nada la atau diawali dengan abjad A, yaitu urutan nadanya A, B, C tinggi, D, E, F, G, A. Urutan nadanya la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nah, perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor terletak pada instrumen atau temponya. Di tangga nada mayor itu temponya tinggi atau kuat atau cepat, biasanya digunakan pada lagu-lagu yang semangat. Nah, kalau minor biasanya digunakan pada lagu-lagu yang sedih atau tempo nada lagunya itu yang sedang atau lemah lembut atau pelan. Nah, interval nada juga disebut selang nada. Dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antar nada pada sebuah tangga nada. Nama-nama interval nada tersebut yaitu sebagai berikut: 1 prim, 2 sekondo, 3 terts, 4 quarts, 5 quint, 6 sek, 7 septim, 8 oktav. Nah, semua interval nada dari yang pertama sampai yang ke-8 diawali dari nada ke-1 menuju nada yang berurutan. Yang ke-1 ke nada yang sama, yang kedua ke nada yang kedua,
Yang ketiga, kenada yang ketiga 4, 5, 6, 7, dan 8. Nada terakhir. Nah, perhatikan dan pahami lirik lagu berikut. Nah, setelah kalian tadi mempelajari interval nada, kalian di rumah masing-masing bisa berlatih atau mencari interval nada pada lirik lagu setiap barisnya di judul Aku Cinta Lingkungan. Nah, sebelumnya kita bernyanyi bersama. Kakak beri contoh ya. 1, 2, 3. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Sekian dari kakak. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini dari ketiga pelajaran itu bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata kunci yang diambil dari teks non-fiksi. Yang kedua dari IPA, yaitu mengenai ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, yaitu di usia remaja. Dan yang ketiga, di seni budaya dan prakarya, kita memahami interval nada. Selamat belajar dan semangat. Terima kasih dari kakak, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.